wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, bagaimana kabarnya hari ini semuanya rekan-rekan di sana? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun sekarang belajar di kala pandemi saat ini tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk terus menimba ilmu, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus menjunjung tinggi semangat untuk mencari ilmu, dan tidak mengurangi rasa tenaga rasa kita antara jarak yang jauh di sini untuk terus bisa berkolaborasi dalam teknologi. Baik, di sini perkenalkan saya Yogyardia Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekonstruksi peran gender dalam perspektif sosial modern di Indonesia, yang pastinya sangat mudah pembahasannya dan sangat bagus untuk dibahas pada materi kali ini, karena saat ini peran pandangan perspektif gender dalam posisi dunia modern perlu dikaji dan perlu dibincang. Oke, next untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian gender. Gender itu sendiri adalah peranan antara laki-laki dan perempuan dalam peran fungsi, hak dan tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tatanan sosial, budaya, adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah waktu dan kondisi setempat. Jadi gender itu sendiri yaitu peraturan, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diatur oleh norma-norma yang ada. Kita sering mendengar kata gender yang tentunya tidak asing lagi bagi para mahasiswa ya teman-teman semuanya. Mungkin untuk orang awam ini masih asing untuk diperbincangkan, tetapi untuk kalian semuanya mungkin kata gender ini tidak asing, apalagi kita sekarang masuk pada materi gender. Menurut saya, yaitu yang kedua yaitu jenis kelamin ya teman-teman. Jenis kelamin itu sendiri yang dimaksud adalah bawaan kodrati secara harfiah dari manusia yang dapat dibagi berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang gender tadi ya perbedaan antara peranan yang sudah diatur dari tatanan norma masyarakat. Kalau yang untuk jenis kelamin yaitu sudah tercerminkan ataupun sudah dibentuk mulai dari fisik, mulai dari kepala sampai fisik organ tubuh lainnya, itu sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, next selanjutnya Kak. Oke, yaitu yang selanjutnya adalah kesetaraan gender, yaitu bagaimana kondisi antara perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala kehidupan. Jadi kesetaraan gender ini yaitu yang harus kondisi bagaimana kita bisa mewujudkan atau kita bisa mendukung agar kita tidak tertindas, apalagi kaum perempuan. Jadi yang dinamakan kesetaraan gender yaitu bagaimana mensetarakan peranan fungsional antara perempuan dan laki-laki, karena masih banyak orang-orang awam tidak mengerti. Hanya saja mereka terpaku pada fungsional laki-laki, terutama pada bidang sektor pencarian nafkah industri dan lain sebagainya, yang akan kita kaji pada lingkup selanjutnya. Oke, selanjutnya, baik, dalam dunia modern ini teman-teman bisa dibagi dalam pembentukan peranan gender. Yang pertama dalam dunia industri. Di dalam benak teman-teman, dalam dunia industri itu tidak hanya soal pokok laki-laki saja yang mereka berkecimpung di dunia industri. Contohnya di tempat saya itu di dalam wilayah industri di Mojokerto itu banyak sekali yang perempuan menjadi buruh. Banyak sekali perempuan yang berkecimpung berkarir di kantor maupun kerja lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan perempuan pada zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Peran perempuan itu sendiri di dalam dunia industri itu sangat dibutuhkan ya, peranan mereka itu sangat tinggi ya. Jadi tidak hanya untuk laki-laki saja. Dalam dunia menjahit, misalnya dalam dunia menjahit dan lain sebagainya, itu peranan perempuan itu sangat dibutuhkan. Meskipun mereka tetap tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga, mereka tidak menutup kemungkinan untuk berkecimpung di dunia industri dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dalam peranan agama. Oke, baik, dalam peranan agama saat ini mereka diberikan kewenangan untuk bebas memilih apapun agama mereka.
mereka diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang mereka anut, Tuhan apa yang mereka anut. Tetapi di dalam itu mereka tetap dibatasi oleh norma-norma tersebut, tetap dibatasi oleh aturan-aturan tersebut. Kalau di dalam perspektif dalam pandangan Islam itu sendiri, perempuan diwajibkan untuk berhijab, ya mereka sebisanya untuk perempuan muslim untuk berhijab. Kalau dituntut untuk menutup aurat, ya mereka dituntut untuk menutup aurat. Meskipun mereka saat ini tetap berkarir, mereka tidak menutup kemungkinan mereka tetap bisa untuk mengembangkan karir mereka, bisa untuk bekerja, tetapi dengan aturan-aturan sudah ditetapkan oleh itu semuanya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dalam dunia politik, teman-teman. Dalam dunia politik kita bisa lihat ibu presiden kita, mantan presiden kita yaitu Ibu Megawati, ya, beliau juga mantan presiden Republik Indonesia yang kelima. Beliau juga perempuan. Nah, ada juga paling ketua DPR yaitu Ibu Puan, itu juga perempuan. Apalagi yang kemarin sudah dilantik ya, wakil gubernur kita Pak Sukiri, wakil gubernur Pak Sukiri, yaitu wakilnya itu juga perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan perempuan bisa berkecimpung di dunia politik. Karena pada saat ini perempuan juga kaum intelektualitas yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki mumpuni untuk di dalam dunia politik. Itu tidak masalah, teman-teman. Kalau yang dahulu pemimpin itu hanya laki-laki, khalifahnya laki-laki di muka bumi ini, tapi sekarang perempuan bisa menunjukkan tariknya, bisa mengangkat wibawa mereka. Kalau perempuan itu tidak bisa dianggap remeh, dan perempuan juga bisa seperti laki-laki. Untuk yang keempat yaitu dalam dunia pendidikan. Ini saat ini, apalagi dunia pendidikan pada saat ini ya, tidak asing lagi kaum perempuan mendominasi, memayoritas untuk terus di bawah, di atas laki-laki untuk dalam segi kuantitas ya, dalam segi kuantitas ataupun seberapa banyaknya. Karena perempuan pada saat ini bisa kita lihat ibu guru itu lebih banyak daripada bapak guru ya. Mungkin itu faktor juga untuk pada tingkat dasar atau sekolah dasar mereka lebih telaten ya ibaratnya untuk mengurusi anak-anaknya, tetapi juga perempuan bisa berkecimpung. Artinya bagaimana teman-teman? Artinya perempuan itu tidak bisa dianggap remeh. Meskipun perempuan pada hakikatnya itu madrasah pertama pada rumah, yaitu madrasah pertama pada sebuah anak untuk sebuah anak, tetapi perempuan ataupun guru yang berkecimpung di dunia pendidikan itu berhak untuk menyiarkan ilmu-ilmu juga. Mereka berhak untuk mengangkat diri mereka juga, wibawa mereka, karena sebagai seorang perempuan harus bisa berkarir dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu masalah sosial di dunia modern. Banyak sekali masalah yang sosial di dunia modern ini saat teman-temannya semuanya. Meskipun tadi sudah banyak digambarkan oleh kita gambarkan di Indonesia, peranan banyak sekali. Kita masuk ke masalah apa saja sih masalahnya? Yang pertama yaitu minimnya pengetahuan mengenai peran. Jadi peran untuk yang pertama, peran perempuan itu sendiri masih banyak yang belum mengetahui. Mereka hanya masih duduk di bangku dapur, masih duduk untuk memasak saja. Tetapi tidak hanya itu, kalau mereka mengetahui peran mereka, sebenarnya peran mereka itu banyak. Seperti yang kemarin sudah kita lihat di film The Impossible Dreams ya, yang sudah teman-teman sudah mereview. Itu mulai dari ibu dari pagi, ibu bangun tidur untuk mengurusi anaknya, mengurusi suami, mengurusi rumah tangga, sampai mengantarkan anaknya pergi ke sekolah, sampai beliau bekerja, sampai pulang lagi beliau membereskan rumah, memasak, menyiapkan, suami menghidangkan makanan, menemani suami sampai tidur lagi. Ya seperti itulah peran perempuan. Jadi perempuan tidak hanya untuk dianggap remeh, tidak hanya di rumah saja menerima uang atau meminta uang dari seorang laki-laki, tapi perempuan juga memiliki peran ya, tanggung jawab yang besar. Karena pada saat dunia modern ini tidak hanya cukup laki-laki saja teman-teman untuk bisa berkecimpung di dunia karir seperti itu. Jadi masalah yang pertama itu tadi. Untuk yang masalah kedua yaitu kiprah perempuan, arah gerak perempuan. Perempuan itu banyak sekali sektor yang bisa dibidangi dalam dunia apapun. Perempuan bisa menjadi guru, perempuan bisa menjadi polisi, bahkan perempuan bisa menjadi dokter dan lain sebagainya, yang itu yang semulanya peranan dilakukan oleh laki-laki. Jadi kiprah perempuan saat ini tidak hanya pada sektor-sektor tertentu. Kiprah perempuan saat ini bisa ditunjukkan tariknya, karena perempuan juga harus bisa menunjukkan semangat mereka, harus bisa menunjukkan wibawa mereka seperti yang saya katakan seperti tadi. Yang ketiga yaitu pembatasan norma.
untuk saat ini pembatasan norma perempuan apalagi di Indonesia itu masih dibatasi oleh norma-norma ataupun peraturan tertentu. Contohnya seperti ini. Contohnya pada dunia yang saya bilang tadi, industri. Kok perempuan itu bekerja sih di pabrik, kok perempuan itu ke sawah sih? Itu kan hanya tugas laki-laki. Oh, that's not. Itu bukan hanya itu saja. Jadi yang dimaksud perempuan sekarang yaitu emansipasi wanita seperti yang digaungkan oleh Ibu kita Kartini ya. Perempuan bisa segalanya, bisa multi karir ataupun multi talent. Perempuan itu bisa mengayahi semuanya. Pembatasan norma-norma yang salah maupun yang tidak tepat itu harus diluruskan, apalagi pada dunia modern saat ini. Kalau mungkin kehidupan di kota, perempuan bisa berkarir, bisa berdagang dan sebagainya yang semulanya dilakukan oleh laki-laki. Mungkin untuk yang di daerah perbatasan maupun di desa, kita bisa memberikan edukasi kepada mereka, para warga, untuk memberikan edukasi pada mereka bahwa perempuan sejatinya itu bisa berkiprah. Perempuan itu bisa segalanya, perempuan itu tidak bisa dianggap remeh. Ya, itu teman-teman. Jadi mulai sekarang tanamkan pada diri kalian bahwa terutama untuk kaum perempuan bahwa kalian itu kaum intelektual, kalian itu bisa di atas laki-laki. Tapi tetap kalian tuh sebagai kalau kodratnya itu tetap sebagai istri, kalian juga harus bisa memposisikan sebagai istri. Kalau kalian dituntut sebagai pekerjaan di luar rumah, ya kalian harus bisa profesional seperti itu. Yang keempat yaitu masih dalam hak asasi manusia, yaitu masalah dalam hak asasi manusia ya. Jadi banyak sekali penindasan oleh kaum perempuan, apalagi di luar negeri, TKI, TKW ya. Sekarang kita itu miris. Mohon maaf saya bilang seperti ini, miris. Karena apa? Karena seperti yang di Arab Saudi, mohon maaf, yang seperti diperkosa oleh majikannya, seperti yang ditindas oleh majikannya, disiksa dengan sebegitu kerasnya. Itu yang membuat kaum perempuan tidak berani untuk mereka mau munculkan taring mereka. Padahal kaum perempuan saat ini dibutuhkan, karena kaum perempuan juga tidak bisa dianggap remeh teman-teman. Kalau saya berbilang seperti itu miris ya, sangat miris ya, karena perlindungan pada hak perempuan itu juga harus bisa diseimbangkan. Ketika perempuan sudah naik, ketika perempuan sudah mau menunjukkan taringnya, sudah bisa menjadi kesetaraan gender itu tadi, maka peran kita juga, peran kita bersama, PR kita bersama pemerintah juga harus bisa memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan yang sudah ada ya, seperti itu. Oke, next selanjutnya. Upaya yang dilakukan, apa sih upaya teman-teman yang bisa dilakukan? Oke, yang pertama yaitu tuntutan kesetaraan peran ya tadi ya, yang kita bisa menyetarakan peran kita, peran perempuan terutama agar bisa menyetarakan bagaimana tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, agar peran laki-laki dan perempuan bisa seimbang mereka, apalagi di luar rumah. Yang kedua yaitu edukasi mengenai gender. Jadi kita harus bisa memberikan kepada halayak umum, pada masyarakat publik ataupun netizen, bagaimana sih edukasi mereka mengenai pandangan perspektif terhadap gender itu sendiri. Karena kalau kita berbicara tentang gender itu tadi, tidak cukup hanya pembatasan pada laki-laki, ya sudah saya laki-laki saja. Kalau perempuan saja sebagai ibu rumah tangga dan dapur, ya sudah itu saja. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa memberikan edukasi, bisa memberikan masukan pada mereka agar pandangan cakrawala mereka terbuka soal kesetaraan gender itu tadi. Yang ketiga yaitu menentukan arah gerak dan fungsi gender. Jadi arah gerak untuk yang gender tadi, apakah perempuan tadi hanya difungsikan pada sektor industri saja? Kalau dalam dunia industri, ketika di luar rumah, jadi kita sudah bisa menentukan arah gerak mereka. Apakah mau di dunia pendidikan, mereka berjenjang karirnya, apa di dunia politik, apa di dunia dakwah. Contohnya saja sekarang ada Umi Pipi, ada Ustazah Oki Setiana Dewi, beliau juga syiar agama beliau juga dalam bidang dakwah agama, yang dulunya syiar agama hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi dalam dunia modern saat ini tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa seperti itu. Yang keempat yaitu ideologi dan pemahaman. Jadi ideologi dan pemahaman saat ini harus dibutuhkan, karena pemahaman ideologi ataupun mereka itu harus ditanamkan ya teman-teman, agar tidak salah dalam menilai dalam pandangan perspektif kesetaraan gender, seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulan pada hari ini dalam
rekonstruksi membangkitkan peranan gender dalam dunia modern, sosial modern, dunia modern saat ini di Indonesia, yaitu bagaimana kita mengupayakan peran perempuan, membangkitkan kembali, menggaungkan kembali apa itu perempuan, bagaimana kiprah perempuan, bagaimana tugas pokok fungsi perempuan. Ya teman-teman, apalagi di Indonesia, karena Indonesia masih lekat dengan norma-norma atau adat istiadat tertentu yang membatasi perempuan untuk memiliki ruang gerak, maka tugas kita sebagai seorang mahasiswa maupun seorang publik yang sudah mengetahui bagaimana agar bisa memberikan edukasi maupun motivasi kepada seluruh masyarakat. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Sampai jumpa kembali bersama saya Yogi Ardian Zakaria. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.